Kalau bukan kita sebagai orang Bali yang mengkritisi sekaligus memberitahu para pemangku kepentingan menjadi sebuah bumerang atau bom waktu bagi orang Bali sendiri. Upacara adat terlalu berat, yatnya terlalu mahal, biaya yang tinggi. Bahkan saking seramnya framing yatnya di Bali, itu muncul tren-tren pindah agama. Semua orang di dunia ini ke Bali untuk healing. In real life, Bali itu masih memegang kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia gitu. Pertama ini adalah faktor ekonomi. Orang-orang Bali yang mohon maaf sekali bergantung pada sektor pariwisata. Paling anehnya lagi menurut saya, PD-LPD yang memberikan kredit untuk beriatnya. Kalau orang-orang luar Bali kan kreditnya untuk buat bisnis. Orang Bali nih yang rela melakukan kredit Demi iatnya. demi beriatnya, padahal itu secara income real life-nya nggak ada. Masih menjunjung low living in Bali, kayak tren blar-blar. Apa itu? Beli Harley gitu, jual tanah, jual warisan, beli Harley. Masyarakat Bali ini masih feodal karena selalu menjunjung orang-orang yang posisinya di atas. Hal inilah yang membuat terkadang orang-orang yang berada di strata bawah ya, menengah ke bawah tuh enggan dan bahkan tidak berani untuk melawan perintah dari atasan. Bahwa sebenarnya Bali cinta damai adalah narasi elegan yang menyembunyikan penyakit orang Bali, memadamkan pola pikir kritisnya orang Bali gitu loh. Kalau misalnya hal seperti ini masih terus dilanggengkan, jangan harap Bali itu bisa selamat. Saya melihat Bali ini sudah di fase yang harus segera diselamatkan. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini saya berbincang bersama Adrian dari Balinggih, yang aktif membahas Bali Undercover, yaitu menguak sisi lain realitas di balik layar Pulau Dewata. Perbincangan kali ini bertempat di Genah Kopi, sebuah kedai kopi yang berlokasi di daerah Subak. This video is available on YouTube and Spotify. Let's go! Hai everyone, selamat datang di podcast Kadek Ayudia. Dan hari ini saya sudah bersama dengan anak muda hebat asal Bali, asal Buleleng, yang kayaknya semua orang di Bali tuh pasti tahu deh sosok ini ya. Karena suaranya tuh lumayan kenceng lah ya, dan mengkritisi banyak kebijakan-kebijakan sosial yang ada di Bali, maupun itu adat istiadat maupun itu politik. Nah, langsung aja deh kita kenalan sama orangnya. Please welcome Gede Adrian Mahaputra. Om Swastiastu. Swastiastu, Adrian. Kayu ya, Swastiastu. Dari Balinggih. Balinggih. Dari Balinggih. Balinggih, Leleng. Makasih ya udah mau hadir. Saya juga udah di. Sama-sama. Siap. Kita tuh semuanya pasti tahu lah ya. Aku tuh kan ditanyain sama papaku, mau ngonten sama siapa besok gitu ya. Oh, sama Balinggih. Oh, Balinggih. Tahu bagus tuh gitu. Waduh. Terus aku juga ngasih tahu suamiku, aku mau ngonten sama Balinggih. Wih, aku juga suka nonton tuh. Dan lewat juga walaupun kita tinggal di Jakarta gitu ya. Nah, Adrian sendiri kenapa sih akhirnya bisa membuat Balinggih? Mungkin sebelum ke arah yang terlalu serius, boleh ceritain dulu backgroundnya seperti apa, kecilnya kayak gimana. Okay. Dan sekarang baru muda juga ya, masih kuliah ya? Masih muda, masih kuliah. Belum nikah. Belum nikah, nah. Sering salah paham saya kira udah married ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Adrian Mahaputra. Saya asli Buleleng, asli Bali juga. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan juga di Universitas Udayana. Kemudian terkait dengan pertanyaan kenapa sih saya membuat Balinggih? Sebenarnya hal ini berangkat dari keresahan sih Kak. Karena dulu waktu saya masih mode aktivis kampus nih, kampus kan istilahnya, itu tuh masih ada ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kalau kita di kampus itu kan ada BEM, HIMA, dan organisasi kampus lain. Tetapi setelah saya selesai dari organisasi tersebut, saya mulai bingung kemana saya bisa menyalurkan aspirasi saya, suara-suara saya, agar nantinya itu bisa didengar oleh para pemangku kepentingan. Dan dulu sebenarnya saya juga sempat memegang media ya, namanya itu Pesona Taksu Bali. Jadi itu khusus budaya, seperti itu. Nah, setelah dari Pesona Taksu Bali, barulah saya membuat Balinggih. Cikal bakal nama Balinggih sendiri juga unik sebenarnya Kak. Iya. Karena waktu itu saya bingung, ada 3 list nama yang saya buat. Balinggih, Bali Behind the Scene, sama lagi satu saya lupa. Saya ingin membuat nama yang pelafalan itu gampang diingat gitu, 3 pelafalan. Dan saya mulai terbesit, kayak kalau misalnya orang-orang nanya tuh, Gus, nak Balinggih gitu. Orang-orang tua kan pasti bilang, orang Bali ya. Saya jawab, oh nge. Makanya tercetuslah nama Balinggih. Gitu. Keresahan sih.
Isinya kan sebenarnya kalau dilihat dari namanya Balinggih itu terlihat sopan ya. Tapi kalau kita semua lihat konten-kontennya tuh kritik, hampir semuanya kritik gitu ya. Sopan santun kali. Dan kenceng banget gitu. Nah, kenapa akhirnya aktif untuk ya bersuara yang lumayan keras gitu? Sebenarnya kritikan-kritikan yang saya sampaikan itu tujuannya untuk bisa menyadarkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di Bali, khususnya itu terkait dengan adat. Nah, kenapa sih Balinggih ini berangkatnya itu dari keresahan dan fokus ke isu-isu sosial politik, sosial budaya, kemudian hal-hal yang sifatnya kritikan? Karena saya merasa kalau bukan kita sebagai orang Bali yang mengkritisi sekaligus memberitahu para pemangku kepentingan, itu akan menjadi sebuah bumerang atau bom waktu bagi orang Bali sendiri. Karena kalau kita lihat fenomena yang sekarang terjadi di Bali, ada banyak fenomena khususnya di permasalahan adat, Kak. Permasalahan adat ya? Saya pernah, kebetulan saya suka baca buku, jadi saya ada satu buku yang membuat hati saya terketuk, itu judulnya buku Reformasi Adat Bali. Kan sekarang banyak ya di media sosial itu orang-orang Bali itu mulai mengeluh upacara adat terlalu berat, yatnya terlalu mahal, biaya yang tinggi. Bahkan saking seramnya framing yatnya di Bali, itu muncul tren-tren pindah agama dari teman-teman generasi muda, Gen Z angkatan saya. Ini kan menunjukkan bahwa kok hal-hal yang berbahaya seperti ini didiamkan oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini kan itu ada PHDI dan MDA ya sebagai instansi yang menaungi hal ini seharusnya. Tetapi saya rasa dari pengamatan saya, mereka-mereka ini kurang serius untuk mengadvokasi hal ini. Makanya saya sering sekali saya mengkritisi PHDI dan MDA ini, kenapa tidak turun ke masyarakat dan mau wacana, malah anak-anak mudanya yang lebih sering Dharma wacana daripada orang-orang yang lebih senior gitu. Nah, itu contoh yang di adat. Kalau di politik juga banyak politik uang berkedok bansos dan hibah. Dan sekarang pun di Bali kita bisa melihat bahwa siapapun pemegang bansos dan hibah itu akan dijadikan dewa oleh orang-orang Bali. Gitu ya ternyata gitu. ya. Itu unik ya Kak gitu. Jadi dari sanalah saya mulai terus. Gitu. Padahal itu memang ada hak rakyat sebenarnya. Betul. Mereka hanya menyalurkan, menjalankan tugasnya untuk menyalurkan masyarakat gitu. Benar. Oke. Nah ini unik sih. Kalau saya lihat kan sebenarnya orang Bali tuh pasif ya sebenarnya. Emang karakternya pasif. Iya. Nggak banyak lah yang berani untuk bilang enggak gitu ya. Apapun itu biasanya pasti kita menerima. Tapi mungkin di belakang akan ngomongin sih. Tapi di depan kita pasti akan terima gitu ya. Nah, tumben nih ada anak muda kayak Adrian ini ya, Bri Adrian ini berani untuk seapa adanya itu. Nggak takut ini ya, nggak takut dikecam ya. Diseram air keras. Kecam ya. Kalau saya sih nggak takut sih kayak karena menurut saya masih berada di koridor yang tepat. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyerang personal. Yang saya kritisi adalah kinerja dari para pejabat publik. Yang saya kritisi adalah fenomena sosial budaya. Jadi tidak pernah saya bilang si A gini-gini, si B gini, tidak. Jadi saya masih aman-aman saja. Dan saya tahu karakteristik orang Bali itu di medsos dia menghujat, tapi ketika ketemu itu dia, sukses tuh beli. Gitu ya? Nah, itu tipikal orang Bali itu. Pekrimik di duri. Istilahnya, jadi kayak beraninya ngomong di belakang. Sama kayak misalnya ada rapat paruman atau sangkep kan istilah Balinya di Banjar, itu ada rapat-rapat STT, rapat perjuru, rapat-rapat PKK. Itu jarang orang Bali yang berani bersuara Kak, menyampaikan keluh kesah atau aspirasi mereka. Tetapi dominan mereka itu setelah itu baru ngomong. Kok ini perusahaan tahu itu saya yang jadi perjuru dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itulah yang membuat kenapa fenomena saling sikut peturu nyama Bali itu susah sekali dihilangkan. Artinya gontok-gontokan, konflik sama orang Bali itu susah sekali dihilangkan. Dan yang bisa menghilangkan hanya generasi muda. Ya. Karena yang generasi atas sudah takut sekali. Benar. Saya rasa masih ada harapan sih, karena anak muda di Bali sekarang udah mulai banyak yang bisa bersuara, mulai bisa open minded gitu. Ya untuk generasi sebelumnya ya udahlah, kayaknya ya sudah lah ya. Nah sebelumnya kita mau ngasih tahu kita sedang ada di Genah Kopi.
Nah, ini tuh tempat rekomendasi dari Adrian juga kan ya. Pas kita datang ke sini tuh ternyata sangat ini ya, sangat estetik, sangat alami. Alami banget. Ada sawah di sebelah-sebelahnya. Ini tempatnya di Peguyangan, mungkin teman-teman ada yang nanya ya, di mana tempatnya? Ini di Subak Sembung, ekowisata Subak Sembung, Peguyangan. Dan ini sebenarnya mirip-mirip kayak Jatiluwih sih Kak, di Tabanan. Tapi hebatnya dia berada di tengah-tengah perkotaan gitu. Ya syukurnya masih terawat lah hijaunya. Sangat-sangat terawat sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin ngerasain sawah-sawah, pingin ke Jatiluwih mungkin agak terlalu jauh. Ini sebenarnya di pusat kota banget ya. Pusat kota. Di Jalan Ahmad Yani juga kan ya? Ahmad Yani, Denpasar gitu. Makanannya juga affordable, enak, berbagai macam kopi ada. Sambil makan sosis, sambil ngopi, kita pagi-pagi ngobrol santai bareng. Nah, aku tuh sekarang mau ngebahas sama Adrian, sebenarnya banyak banget yang pingin kita bahas ya. Mungkin ada 2 topik utama sih. Topik yang pertama tuh aku penasaran sama Bali tuh unik gitu sih. Bali itu kan kita nge-branding dan nge-framing bahwa Bali itu adalah pulau healing gitu. Semua orang di dunia ini ke Bali untuk healing, untuk melepaskan penat, melepaskan semuanya. Tapi in real life Bali itu masih memegang kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia gitu. Dan terus-menerus ada juga beritanya 2 minggu terakhir ada kasus bunuh diri juga. Benar. Dan ternyata angka bunuh diri di Bali itu 5 kali lipat dari rata-rata nasional. Nah, aku tuh nggak tahu ya secara sosiologis kita tuh sebagai masyarakat tuh sebenarnya apa sih yang terjadi di balik kata surga Bali ini? Sebenarnya seperti ini Kak. Kalau saya mengamati fenomena di masyarakat, ada banyak faktor penyebab kenapa angka bunuh diri di Bali itu tinggi. Pertama ini adalah faktor ekonomi dari yang saya baca. Faktor ekonomi ini terjadi akibat banyak orang-orang Bali yang, mohon maaf sekali, bergantung pada sektor pariwisata. Contoh misalnya Bali Selatan, Denpasar, Bandung, Gianyar, itu kan sektor pariwisata, perputaran pariwisatanya masih sangat-sangat kencang, masif sekali. Tapi kalau kita berpindah atau bergeser ke daerah Karangasem, Klungkung, Buleleng, itu jauh dari hiruk pikuk pariwisata. Sedangkan kan masyarakat Bali itu bukan cuma Denpasar, Bandung, Gianyar saja. Jadinya hal seperti ini yang belum banyak diketahui masyarakat, bahwa pekerjaan di Bali, jenis pekerjaan di Bali itu masih ada banyak, bukan cuma pariwisata saja. Seperti di sektor pertanian, perkebunan, digital. Sekarang anak-anak mudanya kan sekarang sudah beralih ke digital semuanya, hampir semuanya. Kemudian selain faktor ekonomi, yang paling unik ini adalah sosial budaya. Sosial budaya. Karena kalau kita berbicara yatnya, bullshit sekali kalau orang Bali masih dibilang mempraktikkan 3 tingkatan utama, 3 tingkatan yatnya. Kan yatnya itu ada 3 tingkatan, Kak. Niste, Madya, Utama. Utama adalah tingkatan yang paling tinggi, Madya menengah, Niste paling kecil. Tetapi in real life nih, kita berbicara in real life di kalangan masyarakat, udah nggak ada tuh 3 tingkatan yatnya. Malah mereka selalu mementingkan, wah harus lengkap nih sarana upacaranya, prasarananya harus lengkap juga. Tetapi edukasi dari para sulinggih, PHDI lagi-lagi, kemudian juga tokoh-tokoh politik, itu tidak ada sama sekali yang menyenggol bahwa yatnya itu harus biasa-biasa aja, nggak apa-apa kok gitu. Hanya ada 1 tokoh sulinggih yang menurut saya itu konsisten dalam menyuarakan ini, yaitu almarhum Ido Pedanda Manegunung. Dulu beliau masih sering setiap pagi dan mau channel ada rekamannya di Bali TV, tetapi setelah beliau sudah nggak ada, itu udah semakin minim sekali Darmo channelnya gitu. Malahan sekarang, nah ini anehnya lagi, oknum-oknum tokoh politisi ini malah memanjakan bahwa yatnya itu gede. Misal di satu pura ada odalan gitu Kak, kita anggaplah upacara besar gitu. Bukannya diedukasi untuk menggunakan banten yang sederhana, justru malah diberikan dana yang semakin besar, hibah, bansos. Itu sebenarnya tidak salah, tetapi dampak negatifnya itu yang kita mesti pertimbangkan gitu. Meskipun memang sekarang kalau dibilang, wah belinya jangan munafik, semua perlu uang. Memang, tetapi ayolah kalau kita kalau memang ingin menyelamatkan dan memperbaiki ini semua harus sadar gitu. Nggak bisa kita hanya berpaku kepada, nanti juga dapat hibah dari pejabat, nanti juga dapat bansos dari pejabat. Nggak bisa seperti itu juga. Karena kalau misalnya itu terus-terusan terjadi, itu akan menjadi bom waktu, dan juga biayanya akan semakin tinggi dari tahun ke tahun, dan akan membuat
orang Bali ketergantungan terhadap uang-uang politisi. Seperti itu. Menarik sih. Kemudian selain itu yang paling uniknya, paling anehnya lagi menurut saya di Bali kalau soal yachtnya ini, sekarang itu ada, saya sebutnya oknum ya, LPD yang memberikan kredit untuk beryachtnya. Kalau orang-orang luar Bali kan kreditnya untuk buat bisnis, buat apa namanya usaha, aset dan lain sebagainya. Hanya setahu saya hanya orang Bali nih yang rela melakukan kredit Demi yachtnya. demi beryachtnya, padahal itu secara income real life-nya nggak ada. Gitu Dan loh. esensi dari yachtnya itu sendiri kan adalah tulus ikhlas. Iya gitu betul, ya. Kita tulus ikhlas harusnya. melayani tulus ikhlas, Betul. semampunya, bukan gengsi, bukan Betul. pamer. Nah, dan hal yang paling sering terjadi setelah mereka jor-joran dalam beryachtnya adalah menyesal di belakang. Misalnya seperti ini, wah kemarin yachtnya udah jalan nih, terus sekarang gimana nih cara balikin uang yang pinjamnya? Itu sih yang paling sering terjadi. Jadi dilema, dan itulah dua faktor utama penyebab kenapa angka bunuh diri di Bali masih tinggi. Yang ketiga, keempat, setahu saya ada asmara, kemudian ada hal-hal yang sifatnya itu apa namanya pekerjaan dan lingkungan. Oke, Gitu sih, oke. untuk Menarik nih. penyebabnya. Menarik. Yang paling menarik adalah yang soal faktor ekonomi, karena beryachtnya itu ya. Apakah ada gengsi atau standar sosial tersendiri di Bali untuk beryachtnya gitu? Apakah ini bukan gimana ya? Apakah ini menjadi ajang untuk berlomba-lomba, bukan berdasarkan ketulusan lagi nih di Bali? Menurut Beli sendiri gimana? Kalau ini saya bongkar semua, sebenarnya ada beberapa oknum yang ikut andil di sini. Misalnya, mohon maaf sekali, para serati Banten ya, serati Banten artinya orang-orang yang jual Banten itu terkadang mereka yang sudah matok harga, untuk ngaben biaya 35 juta, untuk nikah berapa juta, sekian juta gitu. Ya. Memang sih bagus, artinya udah ada, tahu kita harga fixnya berapa, tetapi sangat disayangkan ketika esensi Banten itu nggak disampaikan juga gitu loh, Kak. Iya. Jadi Kenapa kayak membuat Banten sebesar ini tuh maknanya apa? Gitu apa maknanya? Kemudian kalau misalnya orangnya nggak mampu, terus gimana dong? Iya benar. Masa dia harus minjem? Ya kalau ada pinjaman, kalau nggak gimana dong? Nah, ini yang membuat oknum-oknum serati Banten ini terkadang terlalu matok harga tinggi dan tidak bisa dinego gitu loh. Kasihan juga orang-orang Balinya, jadi semakin susah. Makanya sekarang ada reformasi atau hal-hal baru yang sifatnya itu memberikan alternatif atau kemudahan. Contoh, pada saat ngaben itu sekarang sudah ada kremasi atau krematorium. Meskipun ini pro dan kontra, tetapi sedikit tidaknya ada solusi alternatif bagi orang-orang Bali ketika tidak mempunyai anggaran untuk bisa melakukan upacara pengabenan. Itu kremasi atau krematorium. Tetapi dampak negatif dari kremasi ini seperti menyambut berayanya berkurang, kemudian juga apa namanya Bantennya disederhanakan sekali. Tetapi positifnya anggaran dan waktu singkat. Seperti itu. Nah, sekarang balik lagi ke masyarakat, mau pilih ngaben massal juga ada, ngaben sendiri silakan, atau krematorium seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara pewiwahan atau upacara pernikahan, itu sekarang sudah ada banyak geria-geria bermunculan untuk bisa memberikan paket-paket pernikahan yang lebih murah ya. Yang lebih murah. Jadi misalnya paket A 30 juta udah dapat apa aja, pakai waktu biasanya kan sesi dari jam 10 pagi sampai jam berapa. Kemudian acaranya udah disiapin, catering dan lain sebagainya. Nah, itu sama juga mengurangi esensi menyamu beraya. Kemudian tidak nedunin banjar, artinya itu tidak nurunin banjar. Kalau misalnya cukup untuk nikah secara mandiri di rumah, ya silakan. Gitu. Jadi sebenarnya semua ini tergantung atau kembali lagi pada diri sendiri gitu. Tetapi yang membuat ini semua semakin besar dan semakin membingungkan dan semakin membuat masyarakat susah adalah omongan tetangga. Kalau istilah Balinya itu orta pisage gitu. Istilah Bali itu yang membuat apa namanya persoalan yachtnya ini nggak akan selesai-selesai dan biayanya semakin tinggi. Seperti itu, Kak. Tapi kalau saya sendiri yakin sih upacara di Bali ataupun Banten itu pasti semakin lama akan semakin sederhana, akan semakin kita lebih memaknai lah. Karena kalau misalnya kita dituntut di zaman kita juga, kan kita butuh waktu, kita butuh kerja, kita pingin semuanya tuh lebih efektif dan efisien. Seenggaknya kita bisa memaknai Banten itu secara utuh gitu lah. Nah mungkin yang challenge omongan tetangga itu saya juga agak ngeh banget sih kalau di Bali tuh. Ya
gimana ya, yang namanya kita push the boundaries, kayak kan kayak dirimu lakukan itu pelan-pelan nge-push boundary nih, kayak orang semakin melek. Ya mungkin akan diomongin, tapi saya yakin beberapa tahun kemudian orang pasti akan lama-lama ngerti gitu ya. Apalagi misalnya punya anak yang sibuk juga, pasti lama-lama mereka akan ngerti gitu. Saya juga ngeliat di rumah saya, Dilan juga kayak gitu sih. Awalnya kan orang tua saya tuh tipikal yang kayak praktis dan efisien gitu lah intinya. Beli dan segala macam. Awalnya emang diomongin juga sih. Tapi lama-lama masyarakat itu ngikutin kok gitu. Oh ternyata ini lebih praktis. Budgetnya bisa kita alihkan ke tempat lain. Kita mau menyambut budaya tuh punya cara lain kok selain itu gitu. Saya rasa saya yakin sih pasti akan ngerti lama-lama masyarakat gitu sih. Astungkara. Semoga dimulai dari sekarang harusnya. Ya, membiasakan diri untuk tidak sama dengan society sih sebenarnya. Betul. Mungkin challenge utamanya ya diomonginnya itu sih. Benar, dicibirin. Nah, ini juga ada Kak fenomena yang terjadi di Bali ketika kita tidak mengikuti standar riatnya, atau istilahnya itu prarem lah atau aweg-aweg. Apa itu? Kayak aturan adat di desa adat tertentu. Karena kan Bali itu mengenal istilah desa kalapatra. Jadi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang memang itu tidak tertulis tapi dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tidak tertulis itu ya? Iya, aweg-aweg. Makanya ada plesetan banyak aweg-aweg, awag-awag gitu. Artinya aweg-aweg atau aturan yang ngawur aja. Nah, ini fenomena yang saya maksud itu ketika kita tidak mengikuti adat atau yatnya itu adalah kesepekang. Kesepekang atau kenorayang. Itu artinya kita dikucilkan dari masyarakat. Artinya ketika ada upacara kita nggak dibantuin, ketika ada yatnya kita nggak dibantuin. Ya itu udah benar-benar kayak menjadi apa namanya, orang yang terasingkan sih. Ya dihukum secara inilah ya. Secara apa namanya, sanksi sosialnya. Makanya terkadang itu yang membuat orang Bali itu semakin sulit ya. Semakin sulit untuk keluar dari ini. Nah itu dah. Makanya kan tanpa memikirkan manusianya nih, kita terlalu mikirin beriatnya, tapi kita lupa memikirin manusianya nih yang menghadapi, yang harus membayar, yang harus ngutang. Maksudnya kita harus mulai saling empati sih. Menurut saya orang-orang Bali tuh kayak kita ngerti mereka tuh nggak mampu, mereka nggak sempat gitu. Ya, semoga ruang-ruang bicara kayak gini membuka sedikit-sedikit lah ya pengertian itu. Nah ngomongin soal bunuh diri ya Beli ya. Kalau kita lihat itu kan kebanyakan di media gitu. Kita tuh mengromantisasi bunuh diri itu sendiri gitu ya. Dan mungkin di kondisi-kondisi orang yang sedang berada di bawah gitu ya, menjadi inspirasi gitu buat mereka. Alih-alih kita jadi nggak pingin bunuh diri, tapi malah terinspirasi untuk bunuh diri. Karena setelah bunuh diri kan pasti di apa ya, dulu kayak gini, ayo kita diperhatikan gitu. Nah, kalau Beli sendiri gimana melihat fenomena ini? Ada nggak sih korelasinya atau ya nggak ada? Kalau ini sebenarnya ini persoalan manusia sih Kak. Karena kan manusia kalau sudah kehilangan baru merasakan kesedihan kan gitu. Sebelum melanjutkan videonya, kami ingin menyampaikan bahwa podcast Kadek Ayudia kini sudah bisa didengar di Spotify melalui podcast Kadek Ayudia, Ruang Jeda. Sekarang kami juga membuka membership untuk video eksklusif khusus member yang hadir setiap bulannya. Jika ingin bergabung, klik join di kolom komentar atau klik link membership di deskripsi. Dan kalau misalnya seperti apa yang Kak sampaikan, kalau kita berbicara di Bali, kenapa ini seolah-olah terkesannya diromantisasi? Karena yang membuat ini semakin ramai, satu media, publikasi media, kemudian yang kedua tidak adanya edukasi atau upaya pencegahan secara kuratif. Justru malah contoh misalnya di Tukat Badung, di Jembatan Bangkung, Jembatan Bangkung itu kan masang pagar tinggi-tinggi itu. Menurut saya, mohon maaf sekali, itu percuma masang pagar setinggi-tinggi itu karena masih ada celah untuk orang lompat kok. Tetapi PR-nya sekarang itu adalah gimana caranya untuk melakukan upaya preventif pencegahan. Contoh misalnya menyediakan konseling gratis, kerjasama dengan para psikiater, dengan rumah sakit. Itu yang masih kurang menurut saya Kak. Setuju sih. Karena orang Bali itu masih malu untuk bercerita sih sebenarnya. Khususnya yang bapak-bapak sih, yang cowok-cowok. Dan sekarang itu contoh lainnya juga ada anak-anak SMP atau anak-anak muda tuh ketika ada masalah asmara aja dikit tuh langsung bunuh diri. Karena kemarin ada case-nya anak SMP tuh bunuh diri akibat permasalahan asmara. Nah ini yang mesti kita tekankan sekarang kan upaya kuratifnya.
Dan bisa mungkin teman-teman nanti cek sendiri ada berapa sih konseling gratis yang ada di Bali, bisa dihitung dengan jari kok. Paling beberapa rumah sakit aja. Itu pun aksesnya masih sangat susah. Apalagi yang pakai BPJS nih. Nah, pakai BPJS nih pasti tar dulu ya Kak, tar dulu. Ah, itu susah juga itu. Nah, seperti itu. Jadi yang membuat masalah bunuh diri ini susah sekali diselesaikan di Bali adalah para pemangku kepentingan sih lagi-lagi. Karena mereka tidak mau memudahkan masyarakatnya untuk bisa curhat, bisa menyampaikan isi hatinya dan memberikan saran solusi seperti itu. Dan PR lainnya juga terkait dengan bunuh diri ini adalah lingkungan sekitar sih Kak. Karena terkadang justru ada dua hal yang menurut saya itu masih dipertimbangkan. Satu, orangnya sudah mau bercerita tapi yang mendengar itu sekedar aja malah di blame gitu loh, kayak dijudge kayak kamu sih yang gini makanya jangan kayak gini bla bla. Jadi kan orang tuh semakin kena mental gitu loh. Aku udah curhat nih kok malah dibully di sini ya. Terus yang kedua, dia mau curhat tapi teman cerita nggak ada. Gitu. Itu yang susah. Iya setuju sih untuk menanggapi yang jembatan itu ya. Unik sih, pemerintah kita malah memasang pagar yang tinggi dan malah disembahyangin juga kan tempatnya. Iya. Dikasih ya secara skala lah. Tapi caranya gede tapi kayak skalanya. Ya sebenarnya orang-orang yang depresi itu bukan ingin didoakan atau diapain itu. Sebenarnya butuh ruang-ruang untuk bercerita, betul. berdiskusi. Bener kata Beli tadi, kayak kita layanan masyarakat juga nggak banyak gitu. Benar. Dan juga di Bali tuh ngomongin soal kesehatan mental masih tabu dan asing banget gitu. Kayak orang gila aja, padahal nggak kayak gitu kan. Kita sebagai manusia, apalagi tuntutan global sekarang yang semakin ya sulit lah ya. Kita butuh ruang-ruang untuk bercerita. Nah, yang Beli tadi sebutkan banyak banget yang bunuh diri itu adalah laki-laki. Apakah itu memang karena tuntutan ekonomi atau memang sebenarnya laki-laki itu tipikalnya langsung logis, langsung melakukan aja atau gimana? Kalau di Bali itu setahu saya laki-laki, karena mungkin memang ini masalah universal Kak ya, nggak cuma di Bali aja. Kalau laki-laki itu kan jarang bercerita ya. Palingan laki-lakinya curhatnya sama laki-laki, teman-teman laki-lakinya. Kalau di Bali sambil minum lah alkohol istilahnya. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan laki-laki ini adalah ekonomi. Karena kalau kita berbicara soal ekonomi itu pasti susah sekali kalau kita bisa menggali lebih jauh, karena latar belakang ekonomi orang kan beda-beda Kak ya. Jadi yang membuat hal ini sebenarnya semakin parah dan susah sekali diselesaikan adalah ekonomi yang berkaitan dengan sosial budaya seperti yang saya katakan tadi. Tuntutan itu ya? Tuntutan itu. Banyak tuntutan sih memang, nggak cuman tuntutan adat tapi tuntutan mertua dan lain sebagainya. Itu susah. Oke. Ada data nih ya Beli ya. Denpasar tercatat memiliki biaya atau gaya hidup tertinggi di Indonesia loh. Sejauh mana sih sebenarnya tekanan gengsi itu dan standar hidup yang tinggi di tengah ketidakpastian pariwisata ini? Bahkan Jakarta tuh peringkat ketiga, Bali, Denpasar tuh peringkat 1. Nah itu sebenarnya realnya tuh gimana sih? Sebenarnya gini Kak, saya juga sempat lihat datanya ini karena kemarin ramai juga di Bali. Kenapa Denpasar menjadi dengan biaya hidup dan sekaligus gaya hidup tertinggi? Karena orang-orang di sini itu masih menjunjung istilahnya itu slow living in Bali gitu. Chill in Bali, tetapi kata-kata atau ungkapan-ungkapan itu seolah-olah menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan penyakit-penyakitnya orang Bali. Gitu, penyakitnya seperti masalah bunuh diri tadi dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya orang-orangnya misalnya memiliki ekonomi serata ke atas ya fine-fine aja, tetapi kalau misalnya menengah ke bawah ya irit lah minimal, jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal yang sifatnya itu hedonis seperti itu. Dan kenapa hal ini bisa mencuat sebegitu kencangnya bahkan Denpasar ya, karena menurut saya satu, Denpasar adalah titik nolnya Bali ya, bisa dibilang pusat kotanya Bali. Kemudian yang kedua, sekarang itu makin banyak tren-tren yang menurut saya itu agak lain, misalnya kayak tren blar-blar. Apa itu? Beli Harley gitu. Nggak bisa orang tuanya beli Harley nendang pintu, jual tanah, jual warisan, beli Harley, beli motor, beli. Jadi masih mengutamakan hal-hal yang sifatnya itu materialistik.
Tidak salah kalau misalnya kalian mampu, tapi kalau tidak mampu, ayolah jangan seperti itu. Kasihan orang tua. Bahkan tren-tren yang unik itu ada ungkapan Bali keren apabila mampu. Bali keren apabila mampu. Itu tren di TikTok itu, Kak. Apa itu? Artinya keren, mampu itu dalam konteks kalian bawa motor gede, moge, bawa mobil dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat secara apa namanya, selain hal-hal materialistik, itu tuh kan tidak apa ya, bukan menjadi hal yang utama gitu. Kalau saya punya prinsip uang itu adalah ide. Semakin banyak ide, semakin banyak uang. Ya, seperti itu. Makanya ini kalau kita berbicara gaya hidup, jujur gaya hidup orang-orang Denpasar tuh culture banget. Makanya sekarang ada istilah skena total, culture dan lain sebagainya. Pagi ngopi di sini, siang ngopi di sana, sore nyanset di Kuta, kayak itulah. Tapi meskipun nggak semua ya, tapi itu tren yang terjadi sekarang. Makanya banyak yang banyak yang bilang 100.000 itu sehari 100.000 di Kodia di Denpasar tuh nggak cukup kayak gitu. Tapi sekarang kembali ke kalian aja. Tapi menarik ya, kalau kita lihat kan sebenarnya nilai UMR atau pendapatan di Denpasar atau Bali sendiri itu tidak sebesar Jakarta gitu. Tapi gaya hidupnya itu ya mungkin tren-tren itu ya Beli ya. Apakah memang ada kecenderungan ada budaya kita yang siapa yang lebih keren, siapa yang lebih ini, ada rasa-rasa yang ingin bersaing gitu kah? Atau gimana ya sebenarnya kita ini? Di Bali itu sebenarnya feodal banget, Kak. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari sekian banyak buku dan jurnal yang saya baca, masyarakat Bali ini masih feodal karena selalu menjunjung orang-orang yang posisinya di atas, selalu memiliki kuasa. Entah dia kuasa dalam bentuk jabatan, uang, atau kedudukan. Hal inilah yang membuat terkadang orang-orang yang berada di strata bawah ya, menengah ke bawah tuh enggan dan bahkan tidak berani untuk melawan perintah dari atasan. Seperti itu. Nah, budaya feodal ini yang membuat orang Bali itu menemukan banyak sekali fenomena. Contoh misalnya tadi ada uwa pekewo, kemudian juga ada rasa-rasa cuek, kok ngomong. Apa tuh ngomong? Kok ngomong tuh malas berbicara, nggak berani. Kayak misalnya, aduh janganlah ngomong nanti kena marah. Aduh jangan ngerti nanti gini. Aduh jangan ngomong ini nanti gini. Itu jadi kok mending diam aja. Kemudian fenomena-fenomena yang lahir dari feodal ini selain kok ngomong ada do nyemak gaya lebih. Artinya itu jangan ngambil kerjaan lebih. Kenapa itu? Karena ketakutan akan masalah yang berkemungkinan terjadi. Kemudian orang Bali itu kan katanya cinta damai. Ada cerita unik soal Bali cinta damai ini, Kak. Dulu waktu pasca demo 30 Agustus kemarin, yang aksi 17+8, saya kan waktu itu datang ke Renon malamnya, tapi saya nggak ikut demonya karena menurut saya lokasinya aja salah. Itu kemudian lokasi sama hari. Kalau demonya saya setuju tuntutannya. Ada banyak narasi, jangan demo di Bali, Bali cinta damai. Jangan demo di Bali, nanti bulenya lari. Jangan demo di Bali, nanti pariwisata sepi, kan gitu. Padahal sebenarnya ini statementnya udah sangat sering saya ucapkan, dan di banyak tempat saya ucapkan, bahwa sebenarnya Bali cinta damai adalah narasi elegan yang menyembunyikan penyakit orang Bali. Penyakit orang Bali itu adalah kok ngomong, dan nyemak gaya lebih, taruh goreng ada hasil. Kemudian juga ada ungkapan jalan hidup di Bali, dan hal-hal yang sebenarnya itu memadamkan pola pikir kritisnya orang Bali gitu loh. Kalau misalnya hal-hal seperti ini masih terus dilanggengkan, jangan harap Bali itu bisa selamat. Meskipun sekarang Gubernur Bali kan sekarang mengeluarkan 100 tahun haluan pembangunan Bali ke depan. Kalau misalnya orang Balinya sendiri nggak peduli sama tanah lahirnya, nggak bisa. Sehebat apapun pemimpin di Bali, kalau orang Balinya sendiri cuek dengan tanah lahirnya, bullshit semua gitu. Makanya saya cukup berani untuk menyuarakan ini semua karena saya melihat Bali ini sudah di fase yang harus segera diselamatkan. Seperti itu. Diselamatkan dari sisi apa nih? Hal-hal negatif tadi, khususnya terkait dengan SDM-nya. SDM ya? Ya, karena kalau kita lihat balik lagi ke permasalahan di Bali ini kan kompleks banget, Kak ya. Misalnya contoh ini belakang kita kan lahan sawah dilindungi nih, lahan hijau. Ini kalau orang-orang sini misalnya orang-orang sini yang menjual
Ya orang salahkan dong orang sini, jangan salahkan pemerintahnya. Karena yang memberikan Tanah ya? izin kan orang sini gitu loh. Ini juga banyak terjadi di Canggu, Brawo, Seminyak itu banyak orang Bali yang rela menjual tanahnya tanpa ada kepentingan tertentu. Kalau misalnya kepepet banget ya gimana ya, namanya kepentingan orang ya silakan. Ya. Tetapi kalau misalnya masih bisa diselamatkan, ayolah selamatkan gitu. Karena ini fakta ya, karena masih ada oknum orang Bali itu yang apa ya istilahnya itu menjual warisan dan lain sebagainya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan pribadi ya. Dan Benar, sepertinya memang tanah-tanah di Bali ini lama-lama tidak dimiliki oleh orang Bali itu sendiri. Iya. Kita malah menjadi pendatang, malah jadi ya pekerja di rumah sendiri gitu. Betul, makanya saya sangat setuju dengan lagunya No Stress yang di judul lagunya itu Bu Darmi. Jadi ada satu kalimat yang sangat-sangat saya suka, yaitu Bali 1000 pulau 1000 pura atau pulau 1000 pura-pura. Itu saya suka banget denger No Stress. Tapi kalau saya sendiri melihat Bali itu mungkin masyarakatnya banyak diam, banyak diredam gitu tuh punya banyak luka juga sih Bli sebenarnya. Ya, luka lama. Luka yang kayak ya memang diwariskan gitu dari atasnya. Jadi untuk bersuara itu suatu hal yang sangat tabu gitu. Ya. Kayak berani bersuara, berani ngomong hal-hal realistis kayak gini itu pasti ya entahlah mereka seneng ataupun ada yang nggak seneng juga gitu. Nah, Benar-benar. Bli, kalau misalnya saya lihat ya, banyak kasus bunuh diri tuh paling banyak karena masalah BPJS yang nunggak. Kalau menurut Bli ini sebenarnya tanggung jawab dari masyarakat kita sendiri atau peran dari pemerintah sih sebenarnya? Kalau soal BPJS, ini menurut saya soal pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Sama seperti Denpasar kemarin kan rame tuh soal BPJS yang Bapak Wali Kota Denpasar diserang oleh banyak forum itu menurut saya soal ini perihal keberanian dari seorang pemimpin. Kalau soal Bapak Wali Kota Denpasar, menurut saya ini masalahnya dikoordinasi, miskoordinasi. Padahal sebenarnya anggaran setiap daerah itu harusnya mampu mengcover BPJS yang nunggak seperti yang dibilang oleh Dinsos Denpasar kemarin itu ya. Ada desil berapa saya lupa untuk masyarakat yang kurang mampu sampai dengan masyarakat yang di kategori mampu. Tetapi kalau kita berbicara BPJS, sekarang kan masih ada kelas-kelas kayak 1, 2, 3. Cuman masalahnya pelayanan BPJS di rumah sakit itu masih belum bisa dilayani sepenuh hati gitu kan. Karena berkaca dari pengalaman saya pribadi juga, kenapa ya pengguna BPJS ini selalu dianggap wah disampingin, wah ini ada yang dari pelayanan umum nih, wah langsung ditanggapin. Bukan cuma di Denpasar aja. Saya yakin dan saya juga pernah melihat berita-berita di daerah lain pun seperti itu. Bahkan di beberapa daerah luar Bali di Indonesia khususnya juga pasti seperti itu. Dan ini juga sebenarnya peranan pemerintah khususnya Dinas Sosial, Kementerian Sosial, para pejabat-pejabat daerah berani nggak mengcover pembayaran BPJS ini, berani nggak meluruskan transparansi BPJS, dan berani nggak menegur para vaskes ya istilahnya, atau orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu untuk melayani masyarakat sepenuh hati. Karena terkadang yang bekerja di rumah sakit ini juga dilema Kak. Ketika menggunakan BPJS kan setahu saya itu pembayarannya terjeda ya. Pasti akan ada termin-termin tertentu. Termasuk juga pembayaran obat kan pasti akan ada termin-termin tertentu. Apa mungkin karena itu mereka nggak mau melayani sepenuh hati karena pembayarannya terlambat? Kan kita juga mesti mempertimbangkan hal itu. Makanya saran dari saya terkait dengan BPJS ini, dan untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang masih BPJS-nya nunggak kemudian biayanya tinggi, adalah koordinasikan. Karena terkadang masalah-masalah seperti ini tuh terlalu banyak konflik kepentingannya Kak. Entah di kepala daerah bilang A, di kabupaten bilang A, kecamatan bilang B, pusat bilang C gitu. Jadi nggak selesai lah masalah ini gitu. Karena kalau kita berkaca di Bali juga sebenarnya setahu saya itu di Bali itu masih banyak kok orang-orang Bali yang termasuk ke dalam kategori tidak mampu. Meskipun kemarin ada berita, baru kemarin banget saya lihat berita angka kemiskinan di Bali berkurang dari mana? Berkurang masih berapa persen gitu? Nah, angkanya nggak tahu, nggak diberitahu berapa persen, di mana aja. Dan siapa yang melakukan penelitian survei ini gitu. Karena di kejadian
di lapangan itu masih banyak orang Bali yang mengemis di perempatan-perempatan Dewi Sri, Tekumar. Kemudian kalau kita lihat di Denpasar itu juga ada di daerah Kute. Itu orang Bali semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pernah bertanya langsung karena saya juga pernah disamperin tepatnya di BCA Tekumar. Itu ada ibu-ibu yang masih saya ingat jualan tisu. Itu dari Karangasem ibunya, salah satu desa di Karangasem. Saya tanya, "Bu, saking napi Bu? Dari mana Bu?" "Tiang asli Karangasem Gus." "Kok masih jualan sampai jam segini Bu?" "Nggih, benjang tiang sengadang nggon makan Gus." Bingung lah ibunya kan curhat. Dari sana saya melihat kalau memang angka kemiskinan di Bali berkurang, harusnya nggak ada dong pengemis di Bali. Meskipun akan ada banyak yang bilang, "Ah itu orang kiriman Bli, itu ada mafianya." Meskipun begitu, usut dong mafianya siapa yang nyuruh mereka dan kenapa mereka seperti itu. Ini PR dinas sosial nih, biar nggak dinsos itu kerjanya rapat aja, berasi di ruangan berasi tapi nggak ada hasil kan percuma juga. Justru malah komunitas-komunitas pemuda yang lebih sering turun ke masyarakat gitu. Karena kebetulan saya juga kenal beberapa komunitas di Bali itu anak muda yang mereka lebih sering turun daripada dinasnya. Gitu sih Kak. Jadi persoalan BPJS ini kompleks, tapi salah satu solusi kuratifnya menurut saya adalah koordinasi dan keberanian dari para pemangku kepentingan. Gitu. Semoga ada keberanian dari pemangku kepentingan ya, karena ini kusut banget kayaknya kalau udah ngebahas ini ya. Karena gini juga Kak, terkadang para pemangku kepentingan ini juga punya kepentingan gitu. Iya itu. Ya semoga juga. Tidak. Ini kan hanya anggapan kita ya. Iya betul. Nah Bli, saya akan masuk ke stigma ya, mungkin dogma dari budaya kita lah ya. Ada istilah ulah pati gitu dalam budaya kita. Nah sebenarnya kan ini bisa kita bilang beban moral juga ya, karena bunuh diri di sini tuh punya konsekuensi spiritual dan moral juga. Jadi bisa mencegah untuk tidak bunuh diri, tapi di satu sisi orang-orang yang depresi ini merasa terisolasi gitu. Dan akhirnya mereka memilih diam karena takut dihakimi yang kayak tadi disebutkan gitu. Menurut Bli, istilah ulah pati ini sebenarnya apa sih yang perlu diluruskan agar masyarakat tuh nggak ngejudge lagi gitu? Di Bali itu ada yang namanya istilah ulah pati dan salah pati. Kalau ulah pati ini kan perbuatan yang meninggal karena bunuh diri, karena memang diri sendirinya. Tetapi kalau kita berbicara soal ulah pati, seharusnya ya, setahu saya ulah pati ini bukan menjadi tren, tetapi ulah pati ini seharusnya menjadi hal yang sangat-sangat dihindari. Karena menurut ajaran agama Hindu, kalau orang-orang yang meninggal dengan cara ulah pati, bunuh diri contohnya, itu dosanya luar biasa. Seperti itu. Dan yang sebenarnya menjadi kenapa ulah pati ini menjadi hal yang masih tabu ya di masyarakat, karena banyak masyarakat Bali itu yang masih belum paham bahwa ketika kita melakukan ini dampaknya itu luar biasa loh gitu. Kalau kita berpikir secara holistik. Karena terkadang orang-orang yang bunuh diri itu setahu saya belum bisa memetakan dampak negatifnya seperti apa. Contoh misalnya bunuh diri, keluarga yang ditinggalkan, kemudian upacaranya besar, biaya upacaranya dan lain sebagainya. Istilahnya mohon maaf sekali akan merepotkan orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Dan berbicara juga soal ulah pati ini, kemarin itu di Bali fenomena atau masalah-masalah ulah pati ini semakin marak akibat tren bunuh diri itu Kak, yang di Jembatan Bangkung. Dan itu konyolnya nih oknum-oknum pejabat nih malah mengatakan itu masalah pribadi, itu nggak bisa diselesaikan karena itu urusan internal keluarga. Yang mana saya tahu itu kan masalah orang. Lah, sebagai pemangku kepentingan, sebagai pejabat daerah kan seharusnya bisa memberikan upaya preventif, pencegahan, kenapa bisa seperti itu, apa penyebabnya. Kalau memang faktor ekonomi, berikan dong kemudahan kepada masyarakatnya. Karena jangan sampai hanya bisa memasang tembok-tembok gede-gede, tapi nggak cuma tembok gede, biarpun dipasang tembok gede, orang keinginan ulah pati namanya pakai pisau pun bisa kan, itu pakai benda tajam pun bisa. Seperti itu sih kalau soal fenomena ulah pati ini Kak. Dan seharusnya ini juga peran dari orang-orang di sekitar, agar ayolah dengerin curhatan rekan-rekan kalian, orang-orang yang punya masalah itu dengerin mereka, jangan dijudge, jangan langsung salahmu sih, kamu nggak mau gini lah, makin meninggal lah orang ya kan. Susah juga ini orang-orang nih gitu. Iya itu menarik sih. Kalau misalnya kita lihat ya, Banjar itu kan sebenarnya tempat ideal untuk
orang curhat gitu ya, tempat organik lah ya. Tapi sekarang tuh orang banyak takut untuk ke Banjar gitu, atau cerita ke Banjar karena takut jadi bahan gosip gitu ya. Benar. Nah sebenarnya bagaimana sih kita bisa melihat pergeseran fungsi dari Banjar ini dari ruang aman jadi tempat ruang penghakiman gitu? Ada beberapa buku sebenarnya Kak yang sudah pernah saya baca, tulisan dari Pak Ngurah Suryawan, akademisi di Bali, yang membahas terkait dengan pergeseran konsep bebanjaran di Bali. Contoh misalnya soal menyama beraya. Menyama beraya di Bali itu kalau soal banjar kan tedun atau turun pada saat acara-acara tertentu, yatnya misalnya. Tapi jarang sekali Banjar itu mampu menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi. Jangankan aspirasi, jangankan curhat seperti yang Kak Ayu tanya tadi. Mau nyampein aspirasi soal masalah adat aja itu orang-orang Bali juga masih takut. Karena pasti akan dicap munyi kan lemone Cina magayana gitu. Artinya ngomong aja kamu bisa, kamu yang ngerjain gitu. Itu tuh yang membuat menjadi hantu gitu loh Kak. Aduh jangan dah saya ngomong saya dihujat sama si A si B terus dimusuhin satu Banjar. Itu yang menjadi ketakutan khususnya generasi-generasi di atas ini gitu. Bahkan syukur-syukur sekarang kalau di Banjar itu kalau kita berbicara soal aspirasi di Sangkap ataupun Paruman itu terkadang masih sekarang sudah mulai muncul kalian adat muda. Nah, salah satunya itu teman saya, kalian adat di Banjar Bun dan Basar. Beliau itu bisa dibilang salah satu kalian termuda di Bali. Wow. Karena dia berani membuat dobrakan-dobrakan bahwa ketika sangkap atau paruman atau rapat di Banjar itu sampaikan saja, jangan takut dikucilkan, jangan takut kesepekan pada saat menyampaikan aspirasi, tetapi pendapat kalian ini akan ditampung semua di sini. Menurut saya itu bagus. Makanya setelah saya melihat itu kemudian di Banjar saya di sini juga di Denpasar Banjar Seblango itu ada paman bisa kalau dibilang paman sih ya masih satu natah lah karena kakak misan saja ya, bukan paman, kakak misan satu natah juga jadi kalian termuda. Nah orang-orang muda inilah yang bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan adat di Banjar. Karena kalau kita berpaku kepada orang tua, bukan berarti saya meremehkan para tetua di Bali ya, tetapi kita berbicara pergeseran zaman sekarang. Karena zaman sekarang dengan zaman bapak-bapak, ibu-ibu dulu kan beda. Gitu. Makanya sekarang peran generasi muda ini luar biasa. Tetapi idealnya ketika menjadi kalian adat itu, sebelum menjadi kalian adat, matangkanlah dulu diri kalian. Seperti itu. Kemudian syukurnya sekarang kalau tadi kan kita berbicara konteks bapak-bapak kayak Paruman dan Sangkap. Ibu-ibunya sekarang juga syukurnya sudah ada forum. Selain di PKK itu ada istilahnya PAKIS atau Paikatan Kerama Istri. Ini adalah organisasi yang menjadi tempat menampung aspirasi dari para ibu-ibu, khususnya yang sudah berkeluarga. Tetapi sayangnya itu masih minim organisasi-organisasi PAKIS di Bali yang aktif berkegiatan. Gitu. Misalnya kayak PKK kan biasanya PKK itu buat arisan, senam lansia di Banjar, kemudian ada aktivitas-aktivitas sosial tertentu. Itu bagus menurut saya. Dan itu mereka pasti akan ada, ya ibu-ibu kan suka gosip ya, pasti kan curhat, gimana nih kemarin ada masalah apa nih di Bali. Itulah yang menjadi forum ibu-ibu untuk menyampaikan keluh kesah. Sebelum nanti keluh kesahnya itu disampaikan ke para suaminya, suaminya lah yang merembukkan di saat Sangkap dan Paruman. Gitu sih. Nah sebelumnya silahkan minum dulu. Ya boleh. Kita lagi di Genah Kopi ya. Genah Kopi guys. Peguyangan Subak Sembung ya. Nah sebenarnya kan kita masuk ke atas lah ya. Kita sekarang turun ke bawah ke keluarga nih. Kita ngomongin soal orang tua di Bali ya. Orang tua di Bali itu kan masih menganggap kesehatan mental tuh hal yang sepele lah ya. Dan malah menganggap anak muda sekarang tuh manja gitu. Nah sebenarnya gimana sih cara kita bisa menjembatani komunikasi antara anak muda yang depresi dengan orang tua mereka yang punya standar kesehatan mental tertentu gitu, yang zaman dulu lah. Sebenarnya yang mempunyai peran paling penting kalau kita berbicara di keluarga itu adalah orang tua, Kak. Iya. Bagaimanapun juga orang tua itu harus bisa fleksibel. Karena terkadang saya lihat, syukurnya saya berada di keluarga yang sangat-sangat fleksibel, jadi mampu mengikuti zaman. Misalnya kayak sekarang kan saya buat Bali nih, kritis banget nih. Jadi keluarga saya ya support aja karena memang benar apa yang saya sampaikan.
Dan tidak ada sedikit pun keluarga saya yang mengancam, jangan buat konten kayak gitu nanti kena ini. Sama-sama. Nggak ada, jadi kayak malah Iya, didukung, support ya. gas aja, jangan aja nyerang personal kayak Iya. gitu. Nah, tetapi sayangnya di keluarga-keluarga lain di Bali khususnya, karena kita berbicara Bali, itu masih banyak konteks keluarga yang baru anaknya mau melangkah itu langsung di stop gitu. Iya, takut. Jangan kamu ngejar karir, mending kamu kerja di pariwisata, kerja di hotel, karena gajinya lebih menjanjikan. Padahal nggak juga. Saya sendiri dulu SMK, saya dunia pariwisata, saya tahu betul dunia pariwisata. Saya SMK di perhotelan, Kak. Saya juga punya pengalaman kerja di dunia pariwisata selama lebih dari setahun, housekeeping dan front office. Jadi meskipun memang gajinya menjanjikan, tetapi susah untuk sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Susah ketika terjadi pandemi seperti COVID kemarin, itu mati suri pariwisata di Bali, karena Bali masih sangat-sangat lebih dari 80% datanya itu dari dinas pariwisata, bahwa Bali masih bergantung kepada sektor pariwisata. Sangat ketergantungan. Sangat ketergantungan. Ya. Kemudian balik lagi ke perihal keluarga. Kalau misalnya ini perihal curhat ya, seperti anak SMP yang bunuh diri itu kan karena dia tidak ada tempat untuk curhat, Kak, ya. Ini adalah peran dari orang tua untuk bisa mengajak anaknya bercerita. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika ada orang yang ingin cerita, jangan dijudge dulu, langsung disalahin, kamu sih siapa suruh jatuh cinta sama dia, galau kan jadinya gitu misalnya kan. Nah, itu sering banget tuh terjadi tuh, khususnya yang di fase-fase saya ini kan quarter life crisis banget nih, Kak. Umur-umur Gen Z di 18 sampai 25 itu kan quarter life crisis. Dan sayangnya itu dah keluarga-keluarga. Ada teman-teman saya juga yang terkadang lebih milih curhat ke saya, ke teman-teman yang lain daripada ke keluarganya karena takut dijudge. Gitu. Jadi sebenarnya ini persoalan keluarga dan lingkungan. Dan untuk orang-orang yang merasa dirinya kekurangan teman curhat, jangan takut kalau misalnya kalian punya bestie gitu ya, punya nyamo, punya saudara. Saran saya, ceritalah. Tapi buat kalian yang sudah menerima curhatannya, jangan ember. Nah, itu dia. Itu tuh bahaya. Jangan disebarin lagi ke orang lain. Malah dijadiin bahan gosip nanti. Ya, mulailah berhenti dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi orang yang berintegritas, bisa dipercaya sama orang lain, jadi ruang aman buat orang lain. Betul. Ya. Itu dia PR kalau di soal keluarga. Itu PR yang panjang sih sebenarnya. Nah, apalagi buat Gen Z yang mau jadi orang tua nih. Ya. Tapi setahu saya Gen Z itu lebih fleksibel sih, Kak, lebih melek. Malah tren sekarang itu tren positif ya di media sosial di Indonesia. Itu ketika ada Gen Z yang sudah menjadi orang tua, anaknya dijadikan teman. Gitu. Jadi anak itu nggak malu untuk curhat kepada orang tuanya. Iya. Gitu. Ya karena mau gimana juga keluarga adalah rumah kita ya. Kalau misalnya kita di rumah tidak diterima, ya gimana kita mau kemana gitu. Kalau kita ketemu sama teman yang baik atau partner yang baik, kalau misalnya ketemu orang yang salah, itu kan bakal lebih parah lagi gitu. Ya semoga dari generasi Gen Z, dari generasi milenial itu bisa memutus lah ya. Kita lebih sadar, terus kita stop lah ya. Nah mungkin kita di Genah Kopi. Ngopi di Subak Sembung. Iya, Genah Kopi. Nah mungkin saya akan tutup juga sih, Bli. Ya pada akhirnya semoga Bali tidak hanya menjadi sosok tempat healing sih, tapi kita juga bisa menjadi healing pada diri Bali itu sendiri juga, pada manusia-manusianya gitu ya. Karena pada akhirnya ya semua tentang manusia di Bali gitu, masyarakat di Bali gitu sih. Dan gak hanya sekedar ya secara skala bikin pagar yang tinggi, nggak secara skala cuma dibantenin, tapi kita lebih bisa mendengar lagi, bisa lebih menjadi tempat yang aman lagi untuk diri kita sendiri juga, untuk keluarga kita sendiri juga. Kalau Beli sendiri mungkin ada penutup untuk topik kali ini? Ada dua kalimat yang saya buat dan saya bawa hampir di setiap kesempatan. Itu bunyinya, Bali old is the island of paradise, but Bali now is the island of predators. If you really want that Bali great again, let's cut this shit. Artinya yang saya maksud itu hal-hal yang hedonis, penyakit-penyakit nak Bali yang saya sampaikan tadi, kau ngomong dan cuma gak lebih. Meskipun secara latar belakang sejarah, balik lagi ke sejarah nih, dulu sebelum tahun 65
itu kan orang Bali terkenal dengan jiwa kritisnya. Tetapi setelah fenomena atau tragedi 65, di sanalah orang Bali mulai takut untuk bisa bersuara karena ada banyak sekali ancaman-ancaman bahwa akan ada pembunuhan ketika kita bersuara dan kritis. Padahal nyatanya kalau bukan kita yang menyelamatkan Bali, siapa lagi? Jangan terlalu mendewakan orang-orang atau oknum-oknum investor ataupun oknum-oknum orang asing yang datang ke sini, karena setiap orang yang datang ke Bali atau setiap orang asing ataupun investor yang datang ke Bali, mereka semua punya kepentingan. Seperti itu. Makanya mari kita lestarikan, kita selamatkan Bali, khususnya permasalahan mental ini, karena di Bali masih tabu nih permasalahan mental. Selain itu juga permasalahan keluarga, perempuan Bali juga perannya sangat berat, triple roles dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah ngiring, kita utamakan rasa segilik seguluk selunglung sebayantake paras paros serpenaya. Artinya istilah Balinya itu kita saling asa-ase asuh. Jangan hanya menjadikan Trita Karana sebagai slogan, tetapi ayo kita jalankan bahwa Trita Karana itu masih ada di Bali. Jangan sampai nanti Trita Karana itu justru berubah menjadi Triduka Karana itu, atau 3 penyebab kedukaan. Gitu. Keren. Udah siap ini kayaknya. Silahkan dipilih teman-teman. Waduh, bukan kampanye ya. Bukan kampanye ya. Terima kasih Beli. Siap, sukses Bali, Adrian, Kak. sukses semua. Kita masuk ke topik kedua. Jangan lupa ngopi di Genah Kopi. Subak sembung peguyangan. Kita masuk ke topik kedua, teman-teman. Gas. Sensitif banget sih di Bali, saya tahu. Saya pernah beberapa kali ngonten tentang topik ini, yaitu tentang perempuan Bali ya. Kayak misalnya sesimpel deh, saya ke Bali, terus ketemu sama orang, terus dia cerita kalau dia punya anak perempuan gitu. Dan mereka semua sedih gitu. Iya nggak apa-apa deh punya anak perempuan, nanti coba lagi gitu. Tapi ketika perempuan itu melahirkan anak laki-laki, semua bersorak gembira gitu. Nah ini suatu hal yang menggelitik sih menurut saya. Nah kenapa nilai seseorang atau nilai manusia itu bahkan dijudge semenjak mereka lahir berdasarkan gender mereka?